Pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab dengan tema hari ini menggapai haji mabrur. Saya bersama pengurus IFHI Kota Banda Aceh mengajak pemirsa untuk interaktif di nomor yang tertera di layar kaca. Juga ada kami sediakan di WA juga boleh, juga di SMS ya. Silakan bertanya kepada kami. Insya Allah guru-guru kita di sini akan menjawabnya. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, sambil kami menunggu telepon langsung dari pemirsa, juga SMS di nomor yang tertera di layar kaca, kami minta guru kami dulu, Insyur Haji Ahsan Jas, untuk menambah. Silakan. Mungkin sudah hidup ya? Mic-nya sudah hidup? Sudah bisa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa JTV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali, yaitu dalam acara terutama sekali yaitu yang berhubungan dengan manasik haji. Baik, untuk ini kita sudah dengarkan tadi dua narasumber kita dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Banda Aceh, bagaimana yaitu trik-trik kita itu untuk untuk menggapai haji mabrur. Baiklah, saya tambahkan sebenarnya ini kita yang perlu para terutama sekali kepada jamaah calon haji yang akan berangkat terutama sekali pada tahun ini atau tahun-tahun akan datang, bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji ini banyak hukum-hukum yang berbeda-beda. Ada hukum yaitu rukun, ada haji. Itu harus kita pahami. Pertama sekali kalau kita tinggalkan rukun, itu hancurlah ibadah haji kita. Tapi ketika kita masih mungkin wajib yang kita tinggal, kita masih ada dispensasi untuk bisa kita ganti dengan dam. Maka untuk itulah urutan-urutan kapan rukun, kapan haji, kapan sunnah, ini harus betul-betul kita pahami. Walaupun kadang-kadang kita itu mengandalkan yaitu pembimbing misalnya kan, dia membimbing kita tidak bisa tuntas itu. Katakanlah seperti itu kita melakukan tawaf 7 kali. Itu belum tentu yaitu pembimbing kita itu bisa mengawasi kita itu sudah 7 kali atau belum. Nah, itu kita harus punya ilmu. Ilmu itu harus. Jadi kalau Ibu dan narasumber katakan itu merupakan harus kita pelajari, memang wajib. Ilmu haji itu wajib dimiliki oleh orang yang melakukan ibadah haji. Jadi gimana haji kita itu bisa akan mabrur ketika kita sendiri tidak tahu ilmu haji? Ini kata yang paling gampang kita katakan. Ya gitu. Nah, contohnya antara kita melakukan tawaf dengan sa'i. Itu berbeda-beda di dalam persyaratan-persyaratan beda. Misal contoh begini, ya. Di dalam kita melakukan tawaf, itu harus dalam keadaan kita itu berwudu. Nah, kita kan harus tahu. Tapi ketika kita sa'i, kita boleh tidak berwudu. Nah, padahal itu kan urutan-urutan. Seperti inilah kita harus paham. Untuk itulah maka perlunya ada manasik seperti dilaksanakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Banda Aceh. Tujuannya itu untuk membekali terutama sekali para jamaah calon haji. Nah, kemudian kita mungkin di dalam ini banyak ya kegiatan-kegiatan yang melibatkan 7 Ustaz ya. Nah, contoh misalnya tawaf itu 7 kali. Kemudian sa'i juga ada angka 7 di sana. Kemudian kita melempar dengan 7 batu juga di sana. Dan ketika kita melempar pun 7 kali. Yang pertama yaitu di hari pertama 1 kali, hari kedua 3 kali, hari ketiga 3 kali, 4, 7 juga. Begitu juga Allah menjadikan bumi dan langit 7 lapis. Hari kita juga 7. Itu saudara. Untuk itulah maka di dalam matematika itu angka 7 itu bilangan prima namanya. Nah, jadi ada di situ rahasia-rahasia kalau kita kembangkan
matematika itu sebenarnya memberi keseimbangan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Saya pikir ini tambahan dari Ustaz. Baik, bagus sekali pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami sudah menunggu interaktif. Silakan, masih ada kesempatan. SMS juga perlu ditambah, ini sudah masuk 2 ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang menyimak acara di Aceh TV tentang haji karena saya juga calon jamaah haji. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber, apakah setiap rukun-rukun itu perlu kita niat atau niat cukup sekali saja? Wassalam, Pak Jul di Lamlagang, Banda Aceh. Terima kasih Pak Jul. Menyangkut masalah niat, tidak perlu setiap setiap tempat, cukup niatnya pada awal. Jadi pada saat kita melaksanakan rukun haji, itu diawali dengan ihram atau berniat. Disitulah niat kita, labbaik Allahumma hajjat atau labbaik Allahumma umratan. Jadi di tempat-tempat lain tidak perlu. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa setiap calon jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji wajib melaksanakan rukun ini secara lengkap. Sebab bila rukun tinggal, maka batallah hajinya. Ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Isur Hasan Jas, bahwa rukun itu memang wajib dilaksanakan. Yaitu yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian yang ketiga tawaf ifadah, kemudian yang keempat sa'i, yang kelima bercukur, dan keenam tertib. Jadi 6 rukun haji ini tidak boleh tinggal satupun. Kalau tinggal maka hajinya tidak sah. Oleh karenanya kepada setiap calon-calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji perlu memperdalam ilmu-ilmu ini di tempat-tempat manasik. Seperti halnya tertib. Apa itu tertib? Jadi tertib ini tidak boleh dilangkahi, misalnya setelah niat kita langsung tawaf untuk haji. Jadi harus kita mulai dengan wukuf dulu. Jadi wukuf, setelah wukuf baru tawaf, kemudian sa'i. Jangan nanti kita dahului sa'i dulu, baru tawaf. Jangan. Kalau itu berarti tidak tertib. Oleh karenanya kepada calon-calon jamaah tadi, setelah berniat tadi sebagaimana ditanyakan, baru kita melaksanakan rukun-rukun berikutnya. Jadi pada saat melakukan rukun berikutnya, apakah itu wukuf, tawaf, sa'i, dan lain sebagainya, tidak perlu kita berniat lagi. Sudah cukup yang pertama. Terima kasih. Ya, baik Bapak Muhammad Usman, saya baca dari Bapak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman di Aceh TV, saya mau bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apa makna haji itu sendiri? Yang kedua, kapan haji itu diwajibkan? Ini sederhana sekali pertanyaannya. Silakan menjawabnya. Siapa? Bu aja. Ini dari siapa tadi? Bapak Muhammad Usman. Usman ya. Yang pertama, apa makna haji? Kalau kita membaca buku manasik haji, itu yang disebut dengan definisi haji ya. Haji ialah datang ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ihram, tawaf, ihram, wukuf ya, tawaf, sa'i, dan amalan-amalan lain, dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah dikemas sedemikian rupa oleh para ahli bahasa ya, Ustaz Amir ya. Yeah. Dikemas oleh para ahli bahasa. Artinya haji adalah tadi kita sebutkan di dalam ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jadi haji dan umrah itu perintah Allah. Perintah Allah.
Dan jadi makna haji itu ialah memenuhi panggilan Allah, memenuhi apa yang harus dilakukan. Sesuai tadi sudah sampaikan berulang-ulang, Pak Munta, Pak Hasan sudah sampaikan, haji ialah datang ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, mengerjakan ini sampai selesai. Itulah haji. Semata-mata mengharap ridha Allah. Yang kedua, tahun berapa ya diwajibkan haji ya gitu ya? Ya, kapan haji itu diwajibkan? Di dalam sejarah, kalau insya Allah itu diwajibkanlah pada tahun ke-6, tapi Rasulullah baru melakukan di tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-10 Hijriah dengan berbagai pertimbangan. Pada tahun ke-10 Hijriah itu pun Rasulullah tidak mengumumkan secara besar-besaran bahwa beliau ingin berhaji. Cuma secara mulut ke mulut, teman ke teman, sahabat ke sahabat. Begitu sampai di Zulhulaifah yang sekarang disebut dengan Bir Ali, yang sebenarnya Bi'run Aliyun ya Ustaz ya. Bi'run Aliyun, sumur Ali di situ. Jadi Bir Ali itu yang ada populer sekarang dengan Bir Ali. Ketika sampai Rasulullah di sana, Rasulullah melihat manusia menyemut ke depan itu, manusia sejauh mata memandang ke kiri ke kanan semua. Ya Allah, dari mana ini semua? Bahkan ketika itu Rasulullah mendengar niat jamaah juga berbeda-beda. Ada yang tidak tahu niat Ustaz Amir. Dia berniat begini, saja aku haji seperti haji orang lain. Saja aku berhaji kan seperti haji orang lain. Ada yang didengar oleh Rasulullah, nawaitul hajja li syubrumah. Padahal namanya bukan syubrumah. Dia berhaji untuk syubrumah. Rupanya dia dibiayai oleh seorang orang kaya, oleh majikan untuk berhaji untuknya. Ketika itulah Rasulullah meluruskan semua. Kamu walaupun niat boleh untuk siapa saja, yang niat saja berhaji seperti haji orang lain, juga hajinya itu urutannya dikerjakan seperti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Pak Muhammad Usman. Baik, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kami terus menunggu interaktif. Salam kami buat pemirsa JTV. Nebul aja wahai telepon. Nah, telepon kena. Assalamualaikum Pak Haji Moga. Juga Ibu Zubaidah, Kibal, silakan. Kami hari ini sangat gembira di Aceh TV. Ini baju putih semua, mudah-mudahan seputih Haji Mabrur, juga seperti hati kita yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, sambil kami menunggu telepon dari pemirsa, SMS juga ya. Mungkin ada di antara jemaah yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mariana. Saya mau bertanya, benarkah haji dan umrah itu wajib bagi orang kaya? Dan bagaimana jika orang kaya tidak naik haji? Dan apakah boleh naik haji dengan uang hadiah dari bank? Satu lagi Pak, apa makna haji mabrur? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Mariana. Sangat bagus ya. Ya. Bu aja. Yang pertama, benarkah haji itu diwajibkan ya? Kepada orang kaya gitu ya. Man istata'a ilaihi sabila. Ada orang kaya yang tidak sampai. Ada orang yang tidak terlalu kaya juga sampai. Jadi man istata'a ilaihi sabila itu sangat luas artinya. Tapi yang jelas ada kemampuan. Kemampuan yang pertama adalah finansial, yang disebut dengan biaya. Itu biaya yang pertama. Untuk ke haji sekarang tidak kurang dari 37 juta, Ustaz ya. 37 juta. Jadi artinya rukun haji itu diwajibkan menjadi rukun Islam yang kelima, karena itu tidak semua orang mampu melakukan perjalanan ke sana. Orang yang telah mampu wajib melakukan. Ada pertanyaan lain satu lagi, kalau tidak melakukan orang kaya bagaimana? Hukumnya dia belum selesai hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia anaknya masih paham, dia harus menyelesaikan haji orang tuanya. Wajib ditunaikan. Kalau tidak dikerjakan, dia berdosa. Yang kedua, apakah boleh naik haji dengan hadiah misalnya? Hadiah anak, hadiah keluarga, hadiah. Boleh, kenapa tidak?
Kalau pinjam uang bank ini menjadi ada perdebatan di antara ulama. Ada yang mengatakan saya tidak berhak mengambil salah satu. Tapi saya ingin menyampaikan saja ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu kalau memang nanti punya harta yang banyak, dan karena kan ambil uang itu kan ada agunan ya. Cuman kita tidak mau mencairkan agunan yang kita miliki, pakai saja yang bisa kita pinjam sebentar. Ada yang mengatakan itu tidak boleh, tapi ada yang mengatakan itu boleh-boleh saja. Ya. Bagaimana kalau hadiah banyak orang yang berangkat haji itulah orang yang tidak punya finansial, kadang-kadang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kalau dulu misalnya ibu-ibu ingat di Kota Banda Aceh ini ada Ustadz Burhanuddin kita, itu datang seorang anak muda, dia sampaikan, Ustadz berangkat haji, dia tumpuk uang di depan, langsung dia pergi, belum sempat bertanya siapa, belum sempat ngomong apa-apa, dia pergi. Ustadz Burhan tidak tahu mencari kemana orangnya, sampai dia pulang, sampai dia meninggal tidak tahu orangnya itu siapa. Datang dengan mobil sedan seorang anak muda, dia berangkat ke haji, adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kita tidak punya, nanti anak-anak kita punya kemampuan, punya keluasan rezeki, dia pasti akan memikirkan kita untuk menaikkan, menghajikan kita atau mengumrahkan kita, itu biasanya. Cuman sekarang sangat terkendala dengan porsi yang tersedia. Berikutnya, apa makna mabrur? Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah, ya. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji mabrur adalah calon-calon penghuni surga. Orang yang beroleh kemabruran, Allah jamin dia menjadi penghuni surga. Siapa yang tidak rindu menempatkan surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang Allah umpamakan misalnya raudhah, ya. Raudhah itu baru Allah umpamakan raudhatun min riyadil jannah. Taman seperti taman surga, Allah itu diburu oleh manusia begitu banyak, apalagi surga yang begitu indah tidak dapat kita bayangkan, tidak pernah terlintas oleh ingatan kita, tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita, tidak pernah kita lihat dengan mata yang ada. Itulah nanti yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat yang Allah sediakan. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tilkal jannatul lati nuritu min ibadina taqiyya. Nun, jauh di sana Allah telah menjadikan surga yang paling indah untuk hamba-hamba yang bertakwa. Salah satunya adalah ketika dia menjadi haji mabrur. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dapat mencapai haji mabrur yang telah kita kerjakan, itu mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, bagus sekali. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Ibu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Husnawati. Saya mau bertanya, mengapa manasik haji harus kita ikuti, Pak? Satu lagi, mengapa kain ihram harus putih? Satu lagi, apa arti mabit di Musdalifah? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak kali pertanyaannya, melapi-lapi. Silakan. Baik, disebut Bapak nampaknya. Ibu Hajjah Husnawati. Ini hajah-hajah semua di sini. Ya. Ya. Pada dasarnya sudah tahu, cuma mendalami kembali. Ya. Seperti halnya tadi, apa yang pertama tadi Bu? Mengapa harus manasik haji? Mengapa harus manasik haji? Nah, sebagaimana kami jelaskan tadi, manasik haji ini adalah memberikan bimbingan kepada setiap calon jamaah haji untuk mampu melaksanakan rukun dan wajib haji serta ibadah haji lainnya tanpa meragukan dan tanpa ada kesalahan. Sebab sebagaimana kami sebutkan tadi, kalau rukun tertinggal maka hajinya tidak sah. Oleh karenanya di bimbingan manasik haji itu akan diperdalam apa-apa rukun haji tersebut dan bagaimana melaksanakannya sehingga dia nantinya dapat
melaksanakan haji sesuai dengan ketentuan dan pada gilirannya nanti akan mencapai haji yang mabrur. Amin. Nah ini maksud manasik yang kita selenggarakan. Dan kami meyakin sekarang ini mereka-mereka yang ikut manasik ini sudah banyak ilmu-ilmu yang mereka dapat. Kemudian yang kedua, Kenapa putih? kenapa kain ihram harus putih? Nah ini memang sudah demikian aturannya sebab ya Bu ya, mungkin Ibu, Sunat. sunat ya, sunatnya harus putih. Ya, seperti yang kita sekarang ini. Kenapa harus pakai putih-putih semua? Memang sunatnya untuk acara ini itu putih. Nah, kalau tidak boleh masuk. Makanya kita melaksanakan sunat juga hari ini. Dan yang ketiga, mabit di Musdalifah. Nah, kita mengetahui bahwa wajib haji, salah satu wajib haji adalah mabit di Musdalifah. Jadi setelah kita melaksanakan rukun haji tadi, yaitu wukuf di Arafah, kemudian kita diwajibkan untuk melakukan mabit. Antara lain mabitnya di Musdalifah. Di sana kita mabit dan berdoa. Karena di sana tempat-tempat makbul doa, dan silakan karena kita sudah wukuf tadi di Arafah, mungkin kecapean boleh juga beristirahat. Dan yang paling penting di sana adalah untuk mengumpulkan batu-batu sebanyak 7 biji atau lebih boleh, minimal 7, di mana nantinya batu itu akan kita gunakan pada saat kita mabit di Mina, yaitu untuk melontar jamrah. Jadi mabit di Musdalifah berarti kita beribadah juga di sana, berdoa di sana, dan sekaligus boleh kita berbaring-baring, dan yang lainnya adalah memilih batu. Jadi batu tidak boleh nanti kita ambil di tempat kita melontar di Mina. Batu harus dikumpulkan di Musdalifah, dan cukup banyak batu-batu ada di sana. Kita akan kumpul di sana, kemudian kita akan membawa untuk melontar jumrah Akabah besoknya. Ya, baik pemirsa TV, sangat menarik hari ini. Mungkin telepon kami kurang pas ya. Tidak mungkin tidak ada yang telepon ya. Mungkin rusak ya. Matang rusak. Baik pemirsa TV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.